Jokowi sempat menjadi harapan baru, tapi ternyata kita tahu semuanya ada udang di balik batu, ada keinginan yang luar biasa milik Gendong Lali, keserakahan kehendak akhirnya memanggul lupa. Dia lupa terhadap sangkan paraning dumadi, dia lupa terhadap jati dirinya, dia turun dengan caci makian yang luar biasa, memaksakan anaknya jadi wakil presiden, membangun dinasti politik, dan pada intinya memang harus kita akui kerusakan yang ditimbulkan akibat keserakan seorang Jokowi memang luar biasa. Demokrasi babak belur, normalisasi dinasti politik seolah terjadi. Ekonomi kita ternyata fondasinya rapuh, terbukti sampai sekarang ini di era Pak Prabowo menjadi presiden. Ternyata angka kemiskinan kita kalau kita merujuk pada data World Bank 194 juta orang, luar biasa besar. Hutang kita masih 7.000 triliun. Kita babak belur. Nah, yang terjadi memang hujatan terhadap Jokowi ini begitu masif, brutal, luar biasa. Apalagi Pak Jokowi tidak searif dan tidak sekualitas Gus Dur, Bu Mega maupun Pak Habibie maupun Pak SBY sekalipun. Masih ingin cawe-cawe, masih ingin masuk ke pemberitaan media, masih merekayasa pencitraan dan sebagainya, sehingga resistensi masyarakat begitu besar dan melahirkan cacian atau hujatan yang luar biasa brutal. Sampai kalau kita lihat dalam video ini, Pak Jokowi sedang sakit. Coba lihat, Pak Jokowi sedang sakit. Saya tidak tahu sakit apa, tapi kelihatannya cukup parah karena wajah dan kulitnya mulai tangan sampai itu berubah. Saya bukan dokter, tapi akhirnya tidak bisa mendeteksi, mendiagnosis apa sakitnya Pak Jokowi. Yang bisa kita deteksi dengan para tokoh-tokoh tadi malam adalah mungkin beliau depresi, stres luar biasa. Depresi karena dihujat terus masalah ijazah palsu, masalah kebohongan-kebohongan yang sudah dibuat, diungkit kembali oleh sebagian besar orang. Kemudian anaknya dikuyo-kuyo karena dipaksakan menjadi wakil presiden padahal tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas dan menabrak etika dan norma. Wajar kalau Pak Jokowi stres berat. Bisa jadi itu yang menjadi pemicu sehingga wajah Pak Jokowi atau tubuh Pak Jokowi menjadi seperti itu. Tapi saya tidak tahu, saya tidak bisa mendiagnosis beliau sakit apa, tapi memang jauh daripada Pak Jokowi yang dulu yang sehat. Kelihatan sekali beliau sakit, tangannya, ininya, kemudian sampai ada istrinya mencoba untuk menyembunyikan tangan Pak Jokowi. Kita tidak boleh menghujat seseorang karena penyakitnya. Saya tidak akan menghujat juga. Saya mengharapkan yang lain tidak menghujat juga. Meskipun ada yang mengatakan dalam bahasa Jawa, Pak Jokowi sedang ngunduh woing pakarti. Pak Jokowi sedang menerima hukum tabur tuai atau karma. Bisa jadi. Tapi kita tidak selayaknya untuk menghujat orang yang lagi sakit. Akhirnya sahabat Indonesia, kita bisa memaklumi. Pertanyaan saya, mengapa Pak Jokowi satu-satunya presiden dari 8 presiden yang ada di Indonesia ini pada saat turunnya sudah menjadi mantan presiden paling dihujat, paling brutal sepengetahuan saya itu. Sampai hari ini kalau kita baca di media sosial, begitu luar biasa hujatan pada Pak Jokowi tentang ijazahnya, sebutan-sebutan yang tidak pantas, hujatan macam-macam lah, ada yang ternak mulyono, macam-macam luar biasa.
Tapi apakah ini disadari oleh Pak Jokowi dan keluarganya? Saya tidak tahu. Tapi seharusnya ini menjadi cambuk. Dan saya berharap tidak ada lagi mantan presiden yang dihujat sebrutal Pak Jokowi. Cukup Pak Jokowi saja. Dan para pemimpin Indonesia harus belajar dari kasus seorang Jokowi ini. Jangan pada saat berkuasa adigang, adigung, adiguno, sewenang-wenang memanfaatkan kekuasaan dengan berbagai cara, menghalalkan segala cara, menormalisasi pelanggaran etika dan norma, menormalisasi perusakan terhadap demokrasi. Akhirnya yang terjadi sekarang ini, kita bisa mengerti mengapa rakyat marah kepada Pak Jokowi semasif itu, sebrutal itu. Karena memang luka yang ditimbulkan masih sangat dalam. Apalagi anaknya masih di pusat kekuasaan. Jadi ikan terus berlanjut sampai tahun 2029. Apalagi kita melihat masih ada orang-orang yang mendukung Pak Jokowi yang menurut saya sangat sayangkan, sangat tidak rasional. Tidak bisa mencerna bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu merusak demokrasi. Anak-anak muda nggak tahu mereka, begitu mereka terpapar virus pragmatisme atau oportunisme, sehingga mereka menafikan, menegasikan semua kesalahan-kesalahan yang seharusnya kita buka dengan baik. Kita harus mendukung seseorang secara rasional. Sebagai contoh, saya pada saat Pilpres tahun 2024, saya tidak mendukung Pak Prabowo, saya tidak memilih Pak Prabowo. Tapi sekarang pada saat beliau sudah terpilih menjadi presiden, saya mendukung beliau. Saya sebagai pendukung rasional. Pada saat polisi-polisi beliau yang hebat, cepat, yang menyejahterakan rakyat, kita dukung. Tapi kalau ada polisi-polisi yang sebaliknya, kita tidak sungkan untuk mengkritisi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita saat ini ya. Ketika melihat seorang mantan presiden, perjalanannya sekarang ini cukup memberikan banyak catatan, baik itu catatan buruk dan catatan terbaik, yang dimana bagaimana kenangan-kenangan beliau dan apa sih yang diingat oleh masyarakat Indonesia dalam perjalanan beliau masih mengabdi dalam negara ini. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita melihat bahwasanya disampaikan di sini ya, Presiden Indonesia yang pernah dimiliki NKRI dan yang paling pintar, cerdas, jenius dan berprestasi adalah almarhum Bapak Profesor Dr. Habibie. Beliau adalah benar-benar sosok Bapak high-tech Indonesia, Bapak reformasi dan Bapak demokrasi Indonesia. Semoga beliau sahid dan husnul khotimah, dan semoga kita semua diberi Allah kebahagiaan dan kesehatan. Jadi hujatan-hujatan yang perlu dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia dalam melihat seorang Jokowi saat ini, bagaimana tidak dihujat kalau kelakuannya seperti itu, terutama kebohongan-kebohongannya selama menjadi presiden, apalagi cawe-cawe dan nepotismenya yang merusak demokrasi dan nggak ada rasa salah, apalagi penyesalan, nggak pernah introspeksi diri, pantaslah dihujat. Artinya hujatan-hujatan itu terjadi karena memang tindakan-tindakan Jokowi, karena kelakuan Jokowi sendiri. Serakah untuk menguasai partai-partai, DPR, dibikin jinak KPK, bahkan Kapolri, dibikin takluk kepada keinginan pribadinya, anak dan mantunya, dijadikan penguasa wilayah di saat Mulyono masih berkuasa. Ya, pantas saja dihujat karena bangun dinasti dengan merusak konstitusi. Ya.
Disampaikan lagi di sini bahwasanya mantan presiden yang lain diakhiri kuasanya dikhianati oleh keadaan, tapi Jokowi di akhir kuasanya malah mengkhianati orang-orang yang membesarkannya, dan semua itu demi sebuah jabatan untuk anak dan mantunya, sehingga wajar kalau sebagian besar rakyat antipati dan membencinya. Tindakan-tindakan Jokowi ini menunjukkan haus kekuasaan ataupun tindakan-tindakan yang dimana hanya fokus kepada pribadi masing-masing. Beliau memperjuangkan Gibran, beliau memperjuangkan Kaisang, beliau memperjuangkan Bobi Nasution. Artinya segala sesuatu yang ia buat itu hanya kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya saja. Tidak ada kepentingan umum yang dapat memberikan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat. Dari dulu sudah banyak yang hujat, tapi tertutupi semua buzzer, ya. Ditambah lagi dengan mengkhianati partai Banteng, semakin dihujat simpatisannya yang dulu memuji dan membela habis-habisan, sekarang terbalik menghujat Jokowi habis-habisan. Itu yang terjadi. Wajar jika masyarakat Indonesia geram dan muak dengan si OCCRP karena dia sudah merusak sistem bernegara NKRI. Ya, kita pendukung Jokowi selama 2 periode. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan langkah Gibran menjadi wapres membuat penilaianku terhadap Jokowi jadi terbalik. Yang tadinya Jokowi dianggap baik, tulus dan sederhana, ternyata adalah manusia serakah haus kekuasaan. Itulah yang ditunjukkan ataupun yang ditonjolkan oleh seorang Jokowi, yang dimana tidak ada lagi tuh yang memang dapat kita andalkan terhadap diri Jokowi. Ada pihak-pihak yang takut Indonesia menjadi maju dan hebat karena adanya orang baik dan hebat yang memimpin Indonesia. Maka orang baik dan hebat itu difitnah dan diserang terus dengan tujuan memudarkan pesona orang baik dan hebat itu. Namun sekeras dan sekeji apapun fitnah dan serangan-serangan itu, orang-orang yang memang perlu untuk disingkirkan seperti Jokowi ini wajib menerima segala konsekuensi yang ada. Kita sebenarnya paling gak suka menghujat orang, merendahkan orang dan menghina orang. Tapi kalau bicara tentang Jokowi, kita gak suka sekali sama dia. Terlampau banyak Jokowi keluarganya dan geng Solo bikin rusuh di negeri ini. Kerapusan, perusak demokrasi, penindasan ulama, pembohong, pencitraan, dan mendukung oligarki, dan juga kita tambahkan lagi dinasti. Dan yang lebih parah, hampir semua keluarganya gila jabatan, sudah pensiun masih cawe-cawe. Kapan si Jokowi berhenti merusak negeri ini? Itulah yang kita tunggu sebenarnya, supaya Jokowi istirahatlah, ya. Presiden yang dizolimi ke rakyat nggak aneh dihujat terus sepanjang hidupnya. Presiden yang tidak beretika, merusak tatanan harus dihujat sampai akhir hidupnya. Teman-teman, dimanapun Anda berada teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.